Abah ngapunten, bedanya tolabul ilmi dan orang berilmu itu apa gitu? Ya tentu beda Pak Sugeng. Itu sudah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. Bedanya tolabul ilmi, orang berilmu, perbedaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah, serta ulama. Itu Mas Agus coba dibacakan hadisnya Mas. Iki Bah, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi thariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnahatiha ridan fi talabul ilm. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Wal hitanu fi kafirma. Wa innal fadlal ilmi ala al-abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. War rasul ilma faman akhadahu hadir wa firin. Artinya Mas Ruli dibaca. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridoan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Mekaten, Bah. Jadi tolabul ilmi itu salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah. Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Pintu nil ya, orang mlebu surga. Nah, jannah itu berisi kenikmatan. Ada jannatul ma'wa, kenikmatan dunia dalam arti yang sebenarnya, dan jannatul na'im, kenikmatan akhirat. Maksudnya kenikmatan dunia dalam arti sebenarnya itu apa? Arti yang sebenarnya adalah kenikmatan dunia yang akan menjadikan keamanan di akhirat. Contoh sugih terus iso sedekah. Oh, iya Pak, paham. Terus Kenapa ya tolabul ilmi atau belajar ilmu itu dipermudah Allah menuju ke surga? Kita ambil satu contoh biar sampean paham jenis ilmu, yaitu memasak. Nikmatnya memasak itu letaknya di mana? Ya sing satu masa toh Abah. Yo ora iso to. Ya nek masamu enggak enak, asiknya piye? Memang memiliki resep itu lebih mudah memasak daripada orang yang tidak memiliki resep. Tapi yang diterima itu bukan memasak, melainkan hasil masakannya itu enak atau tidak untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Demikian juga tolabul ilmi, akan mudah untuk melakukan amal, tapi tidak setiap amal itu menjadi amal soleh. Makanya dalam hadis, bagi penuntut ilmu dipermudah menuju jalannya surga, sedangkan kuncinya amal soleh. Nggih, paham Abah. Kalau dalam pondok pesantren kajian Basul Masail gimana, Abah? Basul Masail itu musyawarah untuk mengkaji persoalan-persoalan agama.
Sama seperti ilmu memasak tadi. Kalau pesertanya para santri, argumentasi sebatas dari resep-resep yang dikumpulkan. Sifatnya masih imajiner, bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau pesertanya orang-orang yang berilmu, apalagi ahli ilmu, tidak sebatas resep-resep masakan yang dikumpulkan, tapi sudah pengalaman memasak sampai hasil masakan. Tidak berdebat di resep masakannya. Inggih, Pak. Tapi kalau yang perbedaan yang hafal resep masakan dengan yang tidak itu gimana, Pak? Perbedaan yang hafal resep masakan sama yang melihat catatan sebenarnya tidak jauh berbeda. Keduanya itu masih sebatas mendengarkan, sama-sama tidak melihat objek atau memasak. Cuma yang hafal resep masakan itu lebih bisa mengintimidasi yang hanya sebatas melihat catatan. Kalau orang yang berilmu gimana, Pak? Ya orang yang bisa mengamalkan ilmunya, iso masak berdasar resep, berproses sampai ke tingkat mahir atau ahli. Makanya jangan heran atau mempunyai prasangka buruk kalau ahli ilmu itu mesti kaya, termasuk ilmu agama. Gerak langkahnya itu selalu bersinggungan dengan materi. Terus apa perbedaannya? Action. Kenapa kok bisa demikian, Abah? Ada dua orang pergi ke masjid A dan B. Di dalam perjalanan ada orang kecelakaan. Si A itu lebih mementingkan pergi ke masjid daripada menolong orang kecelakaan. Ini yang dinamakan ahli ibadah. Sedangkan B mengutamakan menolong orang kecelakaan dulu baru ke masjid. Ini namanya orang alim. Orang alim itu sudah punya resep atau ilmu. Sebaik-baik orang itu yang memberi manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sudut pandang orang alim itu pasti lebih afdal untuk menolong orang yang kecelakaan itu. Ataupun tidak akan meninggalkan sholat kalau tidak cukup waktu, bisa dijamak. Jadi kalau memberikan kemanfaatan bagi orang lain, Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang berilmu, penduduk langit dan bumi, memintakan maaf sampai ikan-ikan yang ada di dasar lautan. Beda dengan ahli ibadah, dia meminta kebaikan untuk dirinya dengan peribadatannya tanpa memperhatikan bagaimana dia membuat kebaikan bagi orang lain. Perbedaan yang jauh ini diibaratkan rembulan pada bulan purnama di atas seluruh bintang. Selanjutnya untuk orang alim dengan ulama itu perbedaannya apa? Tadi sudah Abah jelaskan tentang ahli ilmu karena kemanfaatan ilmunya untuk orang lain, maka setiap gerak langkah itu selalu bersinggungan dengan materi, mudah untuk mendatangkan atau mengumpulkan warisan yang dinamakan dinar dan dirham. Ulama yang juga memiliki kemanfaatan atas ilmunya untuk orang lain juga mudah untuk mendatangkan atau mengumpulkan materi, tapi cenderung tidak dipakai sebagai warisan dinar dan dirham untuk menolong Allah. Ini yang membedakan antara ulama dengan ahli ilmu. Bukankah Allah tidak butuh pertolongan makhluknya, Abah?
Ya tentu saja Allah secara hakikat tidak butuh pertolongan makhluknya. Untuk menolong makhluknya, memberi kesempatan menolong Allah. Kalau diberi kesempatan tidak diambil, maka Allah akan memindahkan pada yang lain. Yup. Supaya eksistensi atau keberadaan Allah dalam menolong makhluknya tetap pada diri ulama, maka ulama akan berupaya memberikan apapun yang dipunyai sampai tidak mementingkan diri dan keluarga. Mengapa sampai demikian, Abah? Ulama merasakan ada keamanan dirinya dari kebutuhan lahir maupun batin, sehingga tempat satu-satunya bergantung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat bergantung itu gimana Pak maksudnya? Ya coba Mas Sugeng bergantung di dahan sebuah pohon dengan ketinggian 4 meter. Kalau tangannya sampai lepas, mesti jatuh. Itu yang dimaksud tentang ulama itu takut kepada Allah kalau nikmat yang diberikan sampai dicabut. Misalnya kalau ulama itu punya amalan, tidak berani untuk meninggalkan sama sekali. Beda sama kita. Kalau kita bergantung kan kakinya tetap di tanah. Jadi kalau dipegang, dilepas, ya tidak ada bedanya. Jadi kalau kita bukan ulama, sulit untuk bisa merasakan posisi seperti itu ya, Bah ya. Ya seperti itu. Makane nek awake dhewe dikai amalan iki kadang-kadang nyang kadang-kadang ora ngefek. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang, airnya habis loh. Tolong ya belikan air isi ulang di depo PAM. Kenapa toh Bu kok belinya selalu di depo PAM? Ya, karena airnya itu berkualitas, murni, TDS kurang dari 10 partikel per mikron. Jadi dapat dipakai minum sekaligus untuk terapi kesehatan. Nah, kalau dipakai masak rasanya lebih enak dan masakan kita tidak gampang basi. Inggih Bu, mana saya belikan? Tetap 9.000 per galon kan? Percayakan air minum isi ulang Anda dari depo-depo yang berlogo Depo PAM. Dijamin aman dan steril karena seluruh Depo PAM diisi langsung dari pusat pengolahan air minum Depo PAM. Bagi yang berminat mendirikan depo isi ulang Depo PAM, hubungi Pahlevi Yudi 081 553 15 15 57. Sekali lagi 081 553 15 15 57. Hanya 10 juta langsung usaha. Kesehatan keluarga kita sangatlah berharga.